Berita terbaru hari ini. Tidak habis akal, Dodi Sudrajat bakal lakukan ini jika kalah hak perwalian Gala. Haji Faisal beri reaksi begini. Bak tak kehabisan akal, Dodi Sudrajat sudah mengatur siasat jika kenyataan buruk akan menimpanya. Siasat itu terkait dengan persidangan hak perwalian cucu semata wayangnya, yaitu Galaskai Andriansah. Sembari menunggu putusan pengadilan yang akan berlangsung 2 minggu lagi, ayah mendiang Vanessa Angel itu sudah menyiapkan rencana. Dodi tampaknya tak main-main melawan seterunya, Haji Faisal. Kendati besannya sendiri, Dodi Sudrajat nyatanya tetap enggan mengalah dari Haji Faisal yang kini lebih dekat dengan Galaskai. Terlebih, Haji Faisal lah yang menjadi penggugat di kasus hak perwalian Gala tersebut. Seperti diketahui, rebutan hak asuh dan perwalian Galaskai terjadi di antara orang tua mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansah. Berbulan-bulan menjalani sidang di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Dodi dan Haji Faisal akan segera mengetahui putusan final dari hakim. Menyambut putusan tersebut, Dodi Sudrajat bersama kuasa hukumnya sudah mengatur strategi jitu. Siasat tersebut dibuat jika Dodi kalah dalam gugatan yang diajukan Haji Faisal. Rupanya, Dodi tak lantas akan menerima putusan tersebut. Sebab, pria berkacamata itu akan mengajukan banding jika dirinya kalah dalam perwalian Galaskai. Pak Dodi akan legowo, tetapi undang-undang menyiapkan upaya perlawanan hukum, seperti banding. Makanya, saya belum berani mengambil kesimpulan, karena kita belum tahu putusannya seperti apa, pungkas kuasa hukum Dodi Sudrajat, tegar Firmansyah. Niatan untuk banding itu akan dilakukan Dodi Sudrajat, lantaran keinginannya untuk mengasuh Gala sangat kuat. Kita masih berprinsip jawaban gugatan kita, kalau emang pihak Pak Dodi menginginkan hak asuh Gala dan menjadi wali Gala, imbuh tegar Firmansyah. Meskipun akan legowo menerima putusan pengadilan, Dodi hingga kini belum berdamai dengan sang besan, Haji Faisal. Kalau damai belum ada kata damai, cuma untuk putusan, Pak Dodi bilang akan legowo menerima putusan itu, ujar tegar Firmansyah. Namun, Dodi ternyata punya niatan akan bersilaturahmi ke rumah Haji Faisal dalam waktu dekat. Dodi Sudrajat menyampaikan akan bersilaturahmi kembali kepada Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, sekalian menjenguk Gala. Akui tegar Firmansyah. Mendengar rencana Dodi yang akan mengajukan banding, Haji Faisal beraksi keras. Menurut Haji Faisal, Dodi tidak perlu memperlama urusan persidangan hak perwalian Gala. Bagi saya sih, tidaklah perlu. Tidak perlu hal itu banding dilakukan lagi. Karena putusan pengadilan tinggal 2 minggu, waktu sudah mau puasa. Selesai 2 minggu ini ya, pungkas Haji Faisal. Terkait hubungannya dengan Dodi yang tak kunjung membaik, Haji Faisal optimis. Diungkap ayah Puji itu, hubungannya dengan Dodi kelak akan mencair lagi. Hubungan itu akan mencair sendiri. Hubungan antara besan ini akan mencair sendiri. Kalau yang sudah melampaui batas, selama bisa dipertanggungjawabkannya, nggak ada masalah, imbuh Haji Faisal. Adapun tanggapan menyambut putusan sidang, Haji Faisal mengurai doanya. Mudah-mudahan hal baik berpihak pada kita, ucap Haji Faisal. Haji Faisal lelah dengar ucapan kontroversi Dodi Sudrajat. Haji Faisal, ayah mendiang Bibi Andriansah, meradang bukan kepalang ketika mendengar pernyataan Dodi Sudrajat. Betapa tidak, Dodi sempat menyatakan bahwa almarhumah Vanessa Angel hamil di luar nikah. Haji Faisal menganggap Dodi bicara seperti itu hanya untuk mencari popularitas belaka. Tidak hanya sakit hati, Haji Faisal merasa cucunya, Gala, turut menjadi korban atas ucapan tidak bertanggung jawab Dodi Sudrajat. Dodi telah menyebut anaknya hamil di luar nikah. Pengakuan itu disampaikan Dodi Sudrajat lewat konten YouTube Uya Kuya baru-baru ini. Vanessa pada saat itu sedang hamil duluan, ujar Dodi Sudrajat. Selain itu, Dodi juga menegaskan bahwa dirinya tidak merestui hubungan putrinya dengan Bibi Andriansah. Kalau misalnya Vanessa belum hamil, ya Dadi nggak akan menyetujui, sambungnya. Menanggapi hal itu,
Haji Faisal mengaku sudah sangat lelah menanggapi Dodi Sudrajat. Saya sangat capek dengan urusan ini, karena ada pihak ketiga yang pansos yang mengorbankan cucu saya dan menjelekkan mamanya. Orang tuanya yang bernama Vanes yang mengatakan hamil lah. Apa sih untungnya bagi dia, kata Haji Faisal. Haji Faisal heran mengapa Dodi sangat suka menjelekkan orang lain. Kenapa dia selalu suka menjelekkan orang lain? Bagaimana sih cara dia berpikir? Cucu saya korban dari ucapannya itu, kata Haji Faisal. Diberitakan sebelumnya, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, akhir-akhir ini sering bungkam dan bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan dari awak media. Perubahan sikap dari Dodi membuat banyak warganet yang berspekulasi apakah ia dengan ayah Bibi Andriansah, Haji Faisal, sudah berdamai atau belum. Kuasa hukum Dodi, Jamaluddin Kudubun, mengungkapkan alasan mengapa akhir-akhir ini kliennya sering bungkam dan enggan menanggapi isu-isu yang melibatkannya. Kan bagus diam, ntar kalau ngomong salah lagi, kan bagus, ungkap Jamaluddin Kudubun. Saat ditanya, apakah bungkamnya Dodi merupakan instruksi dari Jamaluddin, ia membantah hal tersebut dan mengaku tidak pernah memberikan instruksi apapun kepada kliennya. Nggak ada itu instruksi, tegas Jamaluddin Kudubun. Dodi saat ini tengah dihadapkan oleh banyak gugatan. Jamaluddin mengaku ayah Mayang itu sering curhat kepada dirinya tentang semua masalah yang ia alami. Beliau sering curhatlah, tapi saya bilang kalau pohon makin tinggi, angin makin kencang. Setiap ada cobaan pasti ada hikmahnya, tutur Jamaluddin Kudubun. Saat ini, Dodi memang dianggap sebagai public enemy oleh sebagian besar warganet. Sebagai kuasa hukumnya, Jamaluddin hanya bisa menguatkan kliennya dalam menghadapi bulian-bulian dari netizen. Sebagai manusia, beliau memiliki perasaan yang sama yang kita rasakan, ujar Jamaluddin. Dalam kurun waktu beberapa bulan ini, udah menjadi sarapan pagi, bahkan lunch dan dinner, semuanya bulian dari netizen. Mudah-mudahan beliau kuat, sambungnya. Terakhir, Jamaluddin juga memberi pesan kepada Dodi agar menerima semua ini dengan ikhlas. Namanya manusia, siapa sih yang nggak punya masalah? Semua orang pasti ada, yang pasti bagaimana kita menghadapi masalah itu. Saya kira kita harus ikhlas, menerima itu sebagai sebuah proses kehidupan, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?